Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratul Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul ilmi ay hadza utawi iki kubab martelaaken kautamaan ilmu. Wa ahlihi lan ahli ilmu. Wa qala lan ngandika sapa al imamu Imam Al Hasan rupane Imam Hasan Al Basri rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Imam Hasan Al Basri fi qaulihi ing dalem mertelaaken dawe Gusti Allah taala rupane dawu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana du pangeran kita atina mugi paring tuan ing kita fid dunya ing dalam dunia hasanatan ing kebagusan wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hasanatan ing kebagusan. Suratul Baqarah ayat 1 ngendika innal hasanata teman satune kangaran hasanah fid dunya ing dalam dunia hiya yo al hasanah fid dunya iku al ilmu wal ibadatu lan ibadah wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hiya utawi al hasanah iku al jannatu surga. Wa qala lan ngendika sapa Imam Hasan Al Basri rahimahullah. Rahimahu muga-muga melasi ing se Imam Hasan Al Basri sapa Allahu Gusti Allah. Laukana lamun ono iku lil ilmi tetap kadua ilmu. Apa suratun rupa lakanat mongko yekti ono. Apa suratuhu surate atawa rupane ilmu. Iku ahsana luwih bagus. Min suratis syamsi ketimbang rupane srengenge. Wal qamari lan bulan wa nujumi lan piro-piro bintang. Wasama ilan langit. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abbasin sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Abbas ngendika khayyira Sulaimanu alaihi salam khayyira dan kena akan milih disuruh milih khayyira dan kena akan milih sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman alaihi salam bainal ilmi ing dalem antarane ilmu wal mulki lan keraton kerajaan kekuasaan Pakhtaro mongko milih sapa Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu Fa'atahu mongko paring ing Nabi Sulaiman. Fa'atahu mongko paring ing Nabi Sulaiman sapa Allah Gusti Allah al-mala ing harta wal mulka lan keraton. Wa qala lan ngendika sapa Fahtun Syekh Fatah bin Said. Sapa Fahtun Syekh Fatah
bin Said al-Musili kang bangsa Musili, Mosul, Irak. Rahimahu muga-muga melasi ing sifatah sapa Allahu Gusti Allah. Ngendika alaisal maridu. Alaisa ono ta ora ono. Alaisal maridu alaisa ono ta ora ono sapa al maridu wong kang loro, wong kang gering. Idza muni'a ing dalam nalikane den cegah den larang sapa marid. Al ma'ta'ama ing makanan. Wasyaraba lan minuman. Wadawa lan obat. Iku yamutu bisa mati sapa marid. Iku yamutu bisa mati sapa marid kalu ngendika sapa kaum. Jamaah murid-muridna. Kalu ngucap sapa kaum bala iya. Yamutu bala nggih yamutu. Kala ngendika sapa Sefatah al-Musili. Kadzalika iku kaya mengkono al-marid. Al-qalbu utawi ati. Idza muni'a ing dalam nalikane den cegah apa qalb. Idza muni'a ing dalam nalikane den cegah apa qalb al-hikmata ing kalam hikmah. Al-hikmata ing kalam hikmah wal ilmu lan ilmu. Salasata ayamin ing dalam telu pira-pira dina. Iku yamutu mati apa ya si qalb. Dzakara nutur sapa al-allamatu wong kang banget alime. Ibnu Qayyim rupane Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi Zadil Ma'ad ing dalam kitab Zadul Ma'ad nuturaken anal ilma ing teman satune ilmu. Anal ilma ing teman satune ilmu iku min asbabi syarahi sadri. Setengah saking pira-pira sebabe jembare ati. Iku min asbabi syarahi sadri setengah saking pira-pira sebabe jembare ati. Lapange dada. Kala ngendika sapa Syekh Al-Alama Ibnu Qayyim. Fa innahu mongko temen satune ilmu. Iku yusrihu njembaraken apa ilmu. Yasrahu boleh. Yusrihu boleh. Iku yasrahu njembaraken apa ilmu asadra ing dada ing ati. Wa yuwasi'uhu lan jembaraken apa ya si ilmu ing sadra. Wa yakunu lan ana lan dadi apa sadra. Wa yakunu lan ana apa sadra iku ausa'alwi jembar. Iku ausa'alwi jembar minad dunya ketimbang dunia. Wal jahlu utawi bodoh iku yurithuhu ngawaris ing jahal. Iku yurithuhu ngawaris ing jahal apa adaiku rupak. Apa adaiku rupak wal hasru lan sempit. Ya rupak sarua. Jumud. Wal habsa lan kakeker. Ya sempit. Wal habsa lan kakeker. Fakullama tasa'a. Mongko yang dalam kapan-kapan dadi jembar. Fakullama tasa'a mongko yang dalam kapan-kapan dadi jembar opo ilmul abdi ilmune kaula. In syaroha mongko dadi jembar. In syaroha mongko dadi jembar opo sodruhu atine si abad. Watasa'a tegese dadi jembar opo sodruhu. Watasa'a tegese dadi jembar opo sodruhu tapi walaisalan ora ono. Walaisalan ora ana apa ada iki sifat kullamat tasa'a ilmul abdi insyaraha sadruhu apa ada iki sifat ittasa ilmul abdi insyaraha sadruhu iku likuli ilmin
tetap kedua saben-saben ilmu. Ikuli ilmin tetap kedua saben-saben ilmu. Balil ilmu balai iku ilmu ay bal hadha. Bal huwa balai kutawi hadha. Bal huwa balai kutawi hadha. Iku al ilmu ilmu. Al muwarrathu kang den waris. Al muwarrathu kang den waris anir rasuli saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa utawi ilmu. Al muwarrath anir rasul iku al ilmu an-nafi'u kang manfaat. Fa ahluhu mongko tawi ahli atau wong kang anduweni ilmu nafi'. Fa ahluhu mongko tawi wong kang anduweni atau ahline ilmu nafi' iku asrahun nasi luwi jembar-jembare manusa. Iku asrahun nasi luwi jembar-jembare manusa apane sodron atine atau dadane. Yang dimaksud di hati. Wa ausa'uhum lan luwi jembar-jembare nas. Wa ausa'uhum lan luwi jembar-jembare nas apane kuluban piro-piro atine. Wa asanuhum lan luwi bagus-baguse nas. Wa asanuhum lan luwi bagus-baguse nas apane akhlakon akhlake. Wa atyabuhum lan luwi enak-enaken nas. Luwi bagus-bagus nas dan luwi bagus-bagus nas apane aisan kahirupane pengupo jiwone apa aisan kahirupane. Kala ngandika sapa al-Allama Ibnu Qayyim min asbabi syarhi sadri iku setengah saking pira-pira sebabe jembare ati. Min asbabi syarhi sadri ku setengah saking pira-pira sebabe jembare ati dawamu dzikrillahi utawi ngelanggengaken zikir ing Allah. Dawamu dzikrillahi utawi ngelanggengaken zikir ing Allah. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Wa fi kulli mautinin lan ing dalam saben-saben panggonan. Balik zikri mongko iku tetap kedua zikir. Balik zikri mongko iku tetap kedua zikir ta'thirun utawi pengaruh bekas labet boleh. Ta'thirun utawi labet atau pengaruh bekas ajibun kang nggawaken kang ajib kang nakjubaken. Bin syirahi sadring dalam dadi jembare ati. Bin syirahi sadring dalam dadi jembare ati wa naimil qalbi lan antenge ati atau enake ati plong wa naimil qalbi lan antenge ati walil ghaflati lan iku tetep kedue lali ing Allah walil ghaflati lan iku tetep kedue lali ing Allah tathirun utawi bekas pengaruh atau labet ajibun kang ajib kang gawo fi dhaiqing dalam rupa ke sodri fi dhaiqing dalam rupa ke sodri wahab sihilan den sengkere sodri wahab silan den sengkere sodri wa adzabihi lan kasiksane sodri wa adzabi lan kasiksane sodri. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kitab Manjadda Wajad yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alama Az-Zahid Al-Wara Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bab kedua tentang fadlul ilmi wa ahli. Keutamaan atau fadilah ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Beliau secara ringkas saja menyebutkan di sini, kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu banyak penjelasan dan ada cerita, ada kisah-kisah. Kalau di sini beliau
hanya poin-poinnya saja. Fadlul ilmi wa ahli. Qala al-Imamu Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih. Berkata Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu namanya Al-Hasan. Al-nya lilamhi ya. Bukan al-ta'rif. Ya. Lilamhi maqad kana anhu wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi maqad kana anhu. Imam Hasan Basri itu namanya Al-Hasan bin Yasar. Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ulida bil Madinah pada tahun 21 Hijriah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Jadi termasuk tabi'in, tidak bertemu dengan Nabi. Beliau ini murid kesayangannya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu banyak meriwayatkan hadis sampai ratusan, 600 lebih. Anas bin Malik itu punya murid kesayangan namanya siapa? Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Yasar. Disebut beliau itu julukannya Sayyidut Tabi'in. Ya. Imam Hasan Basri, ya. Az-Zahid, Al-Wara', dia itu ya Al-Faqih, Al-Muhaddits, Al-Mufassir, orang alim. Beliau berkata begini, ini masalah fadlul ilmi. Menafsirkan tentang hadis ayat Al-Qur'an, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menurut beliau Imam Hasan Al-Basri itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia ini hasanah. Apa yang dimaksud dengan hasanah? Kata beliau, innal hasana fid dunya hiya al-ilmu wal ibadah. Jadi kalau kita baca, bagi kita nih santri, Rabbana atina fid dunya hasanah. Menurut Imam Hasan Basri apa namanya? Al-ilmu wal ibadah. Ya Allah berikanlah kami di dunia ini ilmu dan ibadah yang disebut dengan hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Kalau hasanah di akhirat itu apa? Al-jannah. Itu surga. Sebab orang yang mencari ilmu dijamin masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka hasanah fil akhirah adalah jannah. Kalau hasanah fid dunya apa? Al-ilmu wal ibadah. Itu menurut siapa? Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in. Inilah yang menjadi dasar kenapa ilmu itu jadi utama. Sebab tanpa ilmu ini kita nggak bisa apa-apa. Hidup di dunia itu harus dikasih modal, yaitu modal hasanah, al-ilmu wal ibad. Wa qala, dan beliau berkata lagi, Lau kana lil ilmi suratun. Seandainya lau itu, kalau lau itu seandainya, mengandai-andai lah. Makanya lau lil muhal. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya ilmu itu punya rupa, digambarkan, dibentuk, rupanya kayak apa ilmu itu? Kan ilmu gak kelihatan kan? Pernah lihat ilmu? Kan gak pernah lihat. Kalau ini mah kitab. Ya. Ilmu itu gak kelihatan. Maka ilmu itu nur, cahaya gak kelihatan. Ya. Ilmu nur wa nurullah la yuhda li'asi. Seandainya ilmu itu dirupakan, dibentuk, ada surahnya, ada gambarnya, ada bentuknya, lakanat suratuhu ahsana min suratis syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Maka ilmu itu akan lebih indah dipandang daripada rupanya matahari.
Kan matahari kita nggak bisa lihat. Matahari indah. Matahari kita bisa lihat ketika matahari itu ketika terbenam gitu ya. Sorotnya tidak begitu mencorong, ya. Atau ketika dia ada mendung, kelihatan sedikit. Tapi ketika matahari itu sedang memancar, sinarnya nggak kelihatan karena ya mata kita tidak mampu untuk melihat sinar matahari. Padahal nurus syamsi itu dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu nur, ya, ilmu juga nur, matahari nur. Nurus syamsi itu dari nurnya Kanjeng. Indah matahari itu. Maka ada wisata itu disebut memandang matahari terbenam. Apa disebutnya itu? Kalau korset ya? Wal qamar, bulan. Bulan itu indah. Maka ada istilah wajahmu seperti bulan. Bulan yang jerawatan. Karena indahnya itu. Maka dalam kitab kita baca maulid, anta syamsun, anta badrun. Karena menggambarkan keindahan Nabi itu sulit. Maka diumpamakan saja, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Udah nggak bisa membandingkan indahnya Rasulullah, cahayanya Rasulullah. Wan nujum, bintang. Ya, bintang itu kan indah. Ya. Wasama, langit. Dulu waktu masih SD suka kalau suruh gambar apa? Gambar gunung, langit, awan, dinilai 9. Karena indah gitu. Lah seandainya ilmu itu punya surah, punya rupa, dia lebih indah dari itu. Dan orang akan tertarik selalu memandangnya dan mencarinya. Yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua. Wa qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas. Disebut Ibnu pasti ya, Abdullah ya. Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Bapaknya Abbas itu ya sahabat Nabi, putranya namanya Abdullah ya sahabat Nabi. Maka radhiyallahu anhuma. Anhuma berarti siapa? Abdullah dan Abbas. Kalau radhiyallahu anhu berarti anaknya yang sahabat. Bapaknya bukan. Ini anhuma berarti Ibnu dan Abbas, Abdullah dan Abbas. Beliau ini ahli tafsir. Berarti Abbas itu kan paman Nabi. Jadi misanan Nabi ini Abdullah bin Abbas. Khuyyira Sulaimanu alaihi salam. Nabi Sulaiman pernah disuruh milih. Milih apa? Bainal ilmi wal mulki. Pilih ilmu, pilih kerajaan. Ya, Nabi Sulaiman suruh milih. Man, sini man. Bukan Salman, Sulaiman. Pakai ya, Sulaiman. Kalau nggak pakai ya jadi apa? Salman. Kan bahasa Arab itu. Ada Nuaiman, Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman suruh milih. Sulaiman bin siapa? Bin Daud. Nabi Daud kan raja. Ya. Nabi Sulaiman itu ya anak raja. Tapi sama Allah dipilih. Sulaiman, mau pilih yang mana nih? Mau ilmu, mau kerajaan? Akhirnya Nabi Sulaiman fakhtarul ilma, beliau milih ilmu. Ilmu aja ya Rasul. Ya Allah, ilmu aja ya Allah. Saya pilih ilmu. Akhirnya dikasih ilmu Nabi Sulaiman. Ya. Wa qad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Maka Nabi Sulaiman alim. Semua bahasa binatang ngerti. Binatang apa saja paham. Saking alimnya Nabi Sulaiman. Maka ada ijazah itu kalau kita untuk mudah mencari ilmu, faham itu ada ayat apa? Fafahamnaha Sulaimana itu. Fafahamnaha Sulaimana. Qulan ataina. Fa'atahullahu al-mala wal mulka. Akhirnya Allah kasih apa? Dikasih ilmu,
dikasih harta, dikasih kerajaan. Yang dipilih ilmu, dapatnya 3. Ya, beli 1 dapat 3. Ya. Emang ngejualnya 3 tadinya, jadi 1 harga 3. Gitu. Tapi di sini disuruh milih. Nabi Sulaiman milih ilmu. Akhirnya harta punya, beliau raja. Raja dunia sudah. Kerajaan punya, jin ifrit aja tunduk, jin ifrit. Suruh bikin apa sudah, nggak usah repot, nggak usah pakai roan udah. Ya. Sekali jadi udah. Itu hebatnya ilmu itu. Ya. Jadi kamu cari ilmu, harta nanti ngikuti. Ya, jabatan tuh ngikuti. Tapi jangan sampai cari ilmu karena harta. Cari ilmu karena jabatan, jangan. Karena Allah. Wa qala Fathun al-Musili. Kemudian ini pesan berikutnya nih. Ada ulama, nih waliyun min auliyaillah namanya Fatah al-Musili. Fatah al-Musili ada 2, ada Fatah al-Musili as-Saghir, ada al-Kabir. Al-Kabir, as-Saghir. Kalau al-Kabir itu hidupnya di abad 1 ya, tahun 176 Hijriah. Ya. Namanya Fatah bin Muhammad bin Washa al-Azdi al-Musili. Musili itu Mosul, Irak. Irak itu mana? Mana Irak itu? Dari mana itu? Dari Parung Kuda ke kiri dikit. Ada lagi Fatah bin Said al-Musili, itu abad kedua ya, tahun 210 Hijriah. As-Saghir itu, Al-Kabir, dua-duanya alim. Fatah al-Musili ini yang dimaksud Fatah al-Musili al-Kabir, yaitu namanya Fatah bin Muhammad. Fatah bin Muhammad bin Washa al-Azdi al-Musili. Ya. Beliau seorang alim, al-hikmah, ya, muhaddits, mufassir, ya, faqih, zahid, wara'. Beliau itu kalau makan itu nggak pilih-pilih, makan itu kalau di kita itulah makannya beras yang paling murah. Beliau nggak pernah makan yang mewah-mewah, sebab di beliau ini orang yang az-zahid, al-wara'. Pesan beliau begini. Alaisal maridu idza muni'a ta'am wa syarab wa dawa yamut. Bukankah orang yang sakit itu bila tidak dikasih makan, muni'a, ya, dihalangi, dicegah dari makanan, wa syarab, minuman, wa dawa, obat-obatan, yamutu, pasti mati. Orang udah sakit, dikasih makan kagak, dikasih minum kagak, dikasih obat kagak, kojor. Ya. Yang lagi sakit, bukankah orang sakit seperti itu? Sahabat-sahabatnya, itu murid-muridnya mengatakan qalu bala, iya pasti mati dia. Nah ini hanya ibrah, hanya ya percontohan saja. Kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni'al hikmah wal ilma salasata ayamin yamut. Apabila tidak diberi hikmah itu kalam hikmah, ilmu nafi'. Bukan hikmah ilmu ngahikmat, bukan. Ya, ini kan salah kaprah nih, ngahikmatnya. Padahal hikmah itu ilmu nafi'. Wal ilma, dalam 3 hari tidak dikasih ilmu, tidak dikasih kalam hikmah, 3 hari nggak ngaji, nggak hadir di majlis ilmu, ya mutu, itu hati mati, keras. Maksudnya ya mutu tuh hati jadi keras, kosawah. Seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Disinggung kan dalam Al-Quran, itu surah Al-Baqarah. Lebih keras daripada batu. Padahal batu itu ada yang tunduk sama Allah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minna lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minna lama yahbitu min khasyatillah. Batu itu tunduk sama Allah. Tapi orang yang tidak ngaji, hatinya jadi keras, lebih keras daripada batu.
Jadi maksudnya pesan daripada Imam Syekh Fatah bin Muhammad ini Al-Musili, hati itu harus diisi ilmu. Minimal 3 hari sekali. Kalau kita di sini alhamdulillah, kula yaumin, kula sa'ah, kula waktin. Berikutnya, Zakaro al-Allama Ibnu Qayyim, boleh. Ibnul Qayyim juga boleh. Saya Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad. Saya Ibnu Qayyim ini hidupnya di abad ke-7 ya. Beliau lahir tahun 691, meninggal tahun 751. Umur kurang lebih 60 tahun lah. 58, 59 yang mengatakan. Ya 60 lah. Ya. Beliau ini Ibnu Qayyim. Bapaknya bukan Qayyim ya. Nama asli itu Ibnu Qayyim. Ini kitabnya namanya Zadul Ma'ad. Mana kitabnya? Ada di perpustakaan ada tuh. Kitab Zadul Ma'ad karangan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Namanya kalau julukannya itu Syamsuddin. Kalau kunyahnya Abu Abdillah. Jadi Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i. Beliau ini lahirnya di Dimshaq. Dimshaq itu Suriah. Ya, Syria, Dimshaq. Damaskus. Nah, saya Muhammad bin Abu Bakar terkenal dengan julukan Ibnu Qayyim atau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Karena bapaknya yang bernama Syekh Abu Bakar itu adalah kana qayyiman fil madrasah Al-Jauziyah. Bapaknya itu seorang pengasuh, qayyim itu asal namanya penjaga. Bukan penjaga sekolah mah satpam. Penjaga mah itu al-bawab atau al-haris. Bapaknya itu adalah pengasuh sebuah madrasah namanya Madrasah Al-Jauziyah. Maka terkenal dengan Ibnul Qayyim. Kalau bapaknya namanya siapa? Syekh Abu Bakar. Ya. Wah, alim ini, beliau terkenal, termasuk orang yang wara, yang zuhud. Beliau makanya kitabnya itu ada namanya kitab Zadul Ma'ad. Itu bicara tentang ya kalau rupa termasuk ya tasawuf. Ya. Kata beliau begini dalam mukadimah kitab Zadul Ma'ad, innal ilma min asbabi syarhis sadri. Sesungguhnya ilmu adalah salah satu dari sebab terbukanya hati. Jadi hati itu supaya lapang, maka harus diisi dengan apa? Ilmu. Harus diisi dengan ilmu. Supaya hati itu lapang, lega, jembar. Maka ada surah apa? Alam nasroh tuh, al-insyirah. Alam nasroh laka sodrok. Kita kan suka kenal itu ada hizib alam nasroh. Alam nasroh laka sodrok wa wadona an kawizrok. Itu insyirahus sodri. Jadi hati, dada kita nih, hati kita nih, supaya jembar, luas, itu diisi dengan apa? Dengan ilmu. Fa innahu yasrahus sadra wa yuwasi'uhu. Ilmu itu bisa menjembarkan hati, meluaskan. Orang yang ilmunya banyak itu wawasannya luas, jembar, maka bijak. Bijak dalam mengemukakan pendapat, ya. Tidak mudah memberikan komentar, dipikir dulu. Segalanya diolah dengan ilmu. Wa yakunu awsa'a minad dunya, dan hati yang sudah diisi dengan ilmu itu akan menjadi lebih luas daripada dunia. Maka isilah ini hati kalian dengan ilmu mumpung masih usia kalian mengisi ilmu. Jangan mikir yang lain. Qala fa innahu yasrahus sadra wa yuwasi'uhu wa yakunu awsa'a minad dunya. Wal jahlu yurithuhu ad-dayq wal hasar wal habas. Kebodohan itu akan menimbulkan apa? Sempitnya hati. Maka ada warid anil jahilin. Kenapa orang itu kok beringas? Orang itu kok mudah emosi, ya,
mudah bereaksi karena kurangnya ilmu. Kenapa Nabi dimusuhi sama orang-orang kafir jahiliyah? Karena mereka sebut jahiliyah. Bukan jahiliyah dalam keartaan bodoh teknologi, bukan. Karena bodohnya ilmu ma'rifat billah. Ilmu yang pertama yang kita kenal di sini ya ma'rifat billah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifuni. Maka pelajaran pertama itu tentang aqaidul khamsin, Hidatul Awam itu diajarkan. Orang yang hatinya diisi dengan ilmu, dia akan luas, akan legowo, akan memberikan kalam-kalam yang hikmah, bijaksana. Tapi orang yang tidak diisi dengan ilmu, mudah apa? Mudah bereaksi. Daik wal hasr wal habas, cetek, pikirannya cetek. Ya. Karena kurangnya ilmu, kurangnya wawasan. Maka bacalah ilmu, jangan cuma di matan, bekas syarahnya, ya sebagai referensi, perpustakaan buka. Pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain bagaimana. Orang kalau yang sudah biasa batul masail, mendengarkan pendapat yang lain, itu nanti sudah biasa dia di masyarakat ketika banyak khilaf, pertentangan, perbedaan pendapat, dia sudah enjoy karena sudah dilatih. Berbeda pendapat itu biasa. Dalam khazanah keilmuan kita itu kan biasa. Fakullama tasa'a ilmul abdi in syaraha sadruhu wa tasa'a. Ketika ilmu seseorang itu luas, wawasannya luas, referensinya banyak, in syaraha sadruhu wa tasa'a, maka hatinya akan lapang. Ya. Kan tidak mudah menyalahkan orang. Ya. Tidak mudah menyalahkan orang. Maka dia lebih mudah untuk memaafkan. Khudil afwa wa murbil urfi wanha anil munkar. Khudil afwa. Dia mudah memaafkan orang. Karena dengan ilmunya. Jadi nggak lantas ketika orang melakukan satu ritual, satu ibadah langsung disalah-salahkan, enggak. Ya. Dikaji dulu. Kalau memang itu salah, maka dia membenarkannya dengan cara apa? Bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Jadi kalau kita lagi di jalan dandanin mobil yang rusak, itu kan ke pinggir. Mobil lagi jalan, mobilnya kempes, kan kita ke pinggir untuk mengganti ban. Begitu juga kalau kita mau menasihati orang, jangan di tengah jalan, jangan di depan orang banyak. Ajak ngomong berdua. Ya. Ajak ngopi di pos jaga. Mang ngopi mang, ngopi, ngobrol. Sampaikan itu. Tadi ya, sampean itu salah, kudunya begini. Kalau di depan orang banyak kan jadi malu nanti. Ya, itu bil hikmah wal mau'idotil. Caranya seperti itu. Ya seperti yang diajarkan oleh imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah ilmu yang bisa menjembarkan hati itu ilmu yang mana? Walaisa hadza likulli ilmin. Tidak semua ilmu. Ilmu yang mana? Balil ilmu al-muwarath an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diwariskan dari Rasulullah. Jarang yang mau mengkaji ilmu agama itu, jarang yang mau. Dulu itu sahabat Abu Hurairah ini cerita ya. Abu Hurairah itu di Madinah. Ada orang lagi ulama sedang mengkaji dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Jamannya sedikit. Padahal itu kan kalau jamaah sholat banyak. Tapi giliran ngaji sedikit. Abu Hurairah itu datengin tuh rumah satu-satu. Panggilin, diundangin. Cara ngundangnya, wah bukan main itu. Ya ekstrim. Oi, masjid oi. Di masjid lagi dibagi warisan Nabi. Warisan Nabi lagi dibagi di masjid. Dengar sebut warisan, wah ini dapat onta ya, dapat kambing, wah dapat HP nih gue nih. Akhirnya antusias tuh ke pasar ke situ. Hoi, kumpul di masjid. Itu warisan Nabi sedang dibagikan di masjid. Orang datang. Begitu datang, Abu Hurairah masuk. Abu Hurairah ditegur itu, diprotes sama jamaah-jamaah yang datang itu. Abu Hurairah bohong.
Kenapa bohong? Katanya di masjid lagi dibagiin warisan Nabi. Iya, kata Abu Hurairah. Nabi itu mewariskan apa? Alkitab was sunnah. Taraktu fikum amroi ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Alkitab wa sunnata rasuli. Ya. Yang diwariskan sama Nabi itu adalah Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul. Ini lagi diaji nih. Ini warisan Nabi. Oh, jadi begitu. Jadi ilmu yang manfaat itu ilmu yang diwariskan dari Rasulullah. Ya, yang kita kaji nih. Wahwa al ilmu nafi, itulah ilmu yang manfaat. Fa'ahluhu asrahun nasi sadran. Orang yang berilmu agama itu ilmu nafi adalah manusia yang paling luas hatinya. Jadi kalau orang yang ilmu agamanya luas, wawasannya luas, ya, itu tidak mudah memponis, malah mencarikan solusi, tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah mengkafirkan orang, ya, tidak mudah memponis orang, karena ilmunya terisi. Wa ausauhum quluban, hatinya juga lebih luas, wa asanuhum akhlaqan, dan akhlaknya juga lebih bagus. Orang yang berilmu itu akhlaknya bagus. Mulutnya bukan comberan, istilahnya kan gitu. Mulutnya nggak asal ngomong gitu loh. Ya, tidak mencaci orang, tidak menghina orang. Lembut. Ya, yang dikeluarkan tuh lembut. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan ilmu, bukan dengan kebencian. Kalau dia menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar bukan karena benci, tapi karena dia menyampaikan ilmu Rasulullah. Dia ingin berdakwah, mengajak orang minazulumati ilan. Ini harus kamu terapkan nanti di rumah itu. Ya. Sampaikanlah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bukan dengan membenci, mencaci, menghina orang, bukan. Walaupun orang itu maksiat, walaupun orang itu jahat dan gak ada manfaatnya. Ya. Wa tiyabuhum aisan, dan orang yang memiliki ilmu yang manfaat itu hidupnya lebih sejahtera lah bahasa kita. Atiyabun lebih enak hidupnya. Orang yang punya ilmu itu dijamin oleh Allah rizkinya. Talibul ilmi takaffalallahu birizki. Jangan khawatir. Qala, kemudian Ibnu Qayyim berpesan lagi nih. Bagaimana caranya supaya kita dapat ilmu dan mudah ya terbukanya hati ini. Kan ya Mas, udah saya pernah ceritakan itu bagaimana Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya kan, Imam siapa? Waqi' sakautu ila waqi'in su'a hibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Bagaimana Imam Syafi'i itu curhat kepada guru beliau itu Imam Waqi'. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ini. Min asbabi syarhis sadri dawamu dzikrillahi ala kulli halin wa fi kulli mautin. Kalau tadi yang pertama, sebabnya hati itu bisa terbuka diisi dengan ilmu. Tapi tidak berhenti di situ. Untuk lebih kuatnya lagi, supaya hati kita terbuka itu, sebab yang kedua adalah dawamu dzikrillah. Senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir terus. Bagaimana zikirnya ya? Tahlil la ilaha illallah, istighfar astagfirullahaladzim, tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dibaca di sholat. Makanya di sholat jangan lari. Allahumma antas salam, wa minkas salam dibaca. Jangan Allahumma lantas jalan. Dawamu dzikrillah ala kulli hal wa fi kulli mautin. Basahi lidah kita ini dengan zikrullah, dengan salawat kepada Rasulullah. Itu termasuk min asbab. Jadi kalau santri itu nggak boleh lepas zikir. Ya, habis sholat kita zikir. Baca tahlil, baca istighfar, baca salawat. Kemudian kita biasa wiridan baca Al-Qur'an. Satu hari berapa? Seperempat juz, apa setengah juz. Nanti ditarget, sebulan sekali khatam atau 2 bulan sekali khatam. Yang penting dawam terus. Ya.
Itu termasuk juga menyebabkan kita hatinya terbuka, mudah masuk ilmu. Tapi nggak usah juga pakai demonstrasi kemana-mana bawa tasbih. Fikuli ala kulli hal wa fikuli mautin kan. Setiap waktu dan di segala tempat. Ke pasar bawa tasbih. Tasbihnya gedenya gaya bakso. Nggak perlu demonstrasi. Yang penting akan ada zikir, kan ada zikir bil qalbi, zikir khofiyah. Zikir bil qalbi, ada bil lisan, ada bil qalbi wal lisan. Walidz zikri ta'thirun ajibun fin syirahis sadri wa ta'mimil qalbi. Dalam berzikir itu ada pengaruh yang dahsyat, ta'thirun ajib. Jadi jangan dikira kalimah thayyibah itu tidak ada pengaruhnya loh ya. Bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, itu bukan main pengaruhnya. Kalau kamu baca bismillah, ini mau minum baca bismillah, sudah dijamin sudah, nggak bakalan kena penyakit. Bismillah saja. Ya, makanya jangan lupa tuh bismillah, kan kemarin sudah ada dalam fawaidul bismillah itu. Mau tidur baca 21 kali, mau safar berangkat baca minimal 3 kali bismillah, syahadat, sholawat kepada Rasulullah, baca Fatihah, itu kan termasuk wirid. Supaya terbuka. Sebab awwalu ma katabahul qalam kan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zikir itu ada ta'thirun ajib, pengaruh yang dahsyat. Fin syirahis sadri, dalam terbukanya hati, wa na'imil qalbi, dan tenangnya hati. Coba bayangkan, kamu kalau jangan zikir yang di luar sholat lah. Ketika sholat kan zikir ya. Ya as-sholatu wa du'a kan. Kalau kita sholat kan kita berzikir. Dari mulai Allahu Akbar kan zikir. Kemudian baca doa iftitah ya berzikir, baca Fatihah ya zikir, baca Quran ya zikir. Allahu Akbar kita subhana rabbiyal azim juga berzikir. Semuanya kan zikir isinya itu. Assalamualaikum ya zikir. Orang kalau yang habis sholat itu hatinya rasa gimana coba? Plong nggak? Plong. Rasanya tuh nikmat. Ya. Tapi kalau kita belum sholat, waktu sudah kelewat gitu. Misalnya udah kalau misalnya Zohor sudah jam 1 lewat setengah 2, itu kan perasaan was-was. Apalagi di jalan. Oh ini belum sholat ini, takut nggak keburu. Ada perasaan gitu kan. Apalagi kalau itu zikirnya di luar sholat. Kharijah sholat. Maka dikatakan zikir itu jangan cuma dalam sholat. Tapi fi kulli halin wa fi kulli mautin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada ulama yang zikirnya itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus ya, dalam kitab Ihya itu kan ada ulama cerita yang ada ulama yang apa? Kalau makan itu setiap kali nyuap itu bismillah. Jadi makan, setiap makan yang masuk ke dalam mulutnya bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuap lagi bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu, karena memang sih sudah terbiasa. Jadi basahi mulut kita ini dengan zikir kepada Allah, bukan dengan ngerumpi, ya, bukan dengan apalagi sampai ghibah, ya, mencaci, menghina orang, jangan sampai seperti itu. Walil ghaflati tathirun ajibun fi dhaiqihi wa habsihi wa adzabi. Dan ketika orang itu lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, maka itu ada pengaruh yang dahsyat untuk hatinya. Hatinya jadi mengkerut, hatinya jadi keras, hatinya jadi apa? Azab, tersiksa. Tersiksa. Kamu kalau istighosah itu baca astagfirullahnya berapa kali kuatnya itu? Hah? Kan kalau istighosah itu astagfirullah itu 313 mesti. Mau diringkas jadi berapa? Jadi berapa diringkas? Hah? 33, kemudian jadi 21, kemudian jadi 7, jadi 3 gitu ya. Yang diambil yang mana? Yang 313 lah, haulanya 313 kan gitu. Kemudian
Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim itu kan mestinya kan 313 itu. La haula wala quwata illa billah 450 kali, hasbunallah 450 kali, sholawatnya 1000, la ilaha illallah 1000. Jadi biasanya kalau istighosah di pondok Jawa itu mulainya jam 1 malam, selesai jam 4 subuh. Biasa itu sudah. Ya, kalau di sini baru 5 menit udah tidur. Istighosah kita itu kan paling maghrib selesai jam 8 ya. Daripada maghrib selesai paling jam 8. Itu enak pada maghrib. Kalau di pondok-pondok yang besar itu di Jawa, di Lirboyo misalnya, itu istighosahnya tuh pada nisfil lail. Pada nisfil lail. Selesai ya subuh, habis itu jamaah. Karena apa? Karena dalam zikir itu ada apa? Katanya, ta'thirun ajib. Jadi kalau kita ingin kuat, ilmunya itu ingin kuat, ya dengan zikir. Tapi jangan berlebihan juga. Lantas kebanyakan zikir lupa sama alfiah. Akhirnya segala ijazah dibaca. Bukan, maksudnya zikir itu adalah mengingat kita kepada Allah. Zikir-zikir yang biasa itu loh. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, bihamdi, subhanallah azim. La haula wa la quwata, hasbunallah, wa ni'mal wakil. Kan semua udah ada fadilah-fadilahnya. Kemudian sholawat kepada Rasulullah 1 hari 1000 kali kan. Kalau hari Jumat 10.000 kali. Itu kan wirid-wirid yang biasa aja. Bukan yang macam-macam, bukan. Ya. Bukan pelet, bukan. Itu pelet ilmu namanya itu ya. Termasuk ya sebab untuk terbukanya hati. Termasuk juga kata Mbah Yai Marus itu kalau ingin insyirah sodri ya sholat berjamaah jangan ditinggal. Ya. Ada kan wali yang riyadhahnya itu sholat jamaah. 40 tahun jamaah nggak putus-putus coba. 40 tahun sholat jamaah nggak putus-putus. Ya. Kuat nggak tuh sampean? Kuat nggak? Kok pada diem? Kayaknya kok nggak pede gitu loh. Jadi selama di pondok tuh kalau bisa jamaah jangan ditinggal. Ya. Biasakan jadi dawam. Dawamnya dawam jamaah, bukan dawam masbuk. Dawam Pak saya berjamaah itu, tapi masbuk terus. Tiap jamaah masbuk. Ada nggak yang begitu? Sapa. Biasakan jamaah terus, sholat berjamaah. Sebab al-jamaah itu rahmah. Juga kalau jamaah itu jangan lihat imamnya. Kalau lihat jamaah ya pilih-pilih imam. Jamaah sudah jamaah, imamnya udah pasti. Imam itu dipilih pasti imam yang alim, yang faqih, yang ngerti tentang ilmu sholat lah. Seperti orang sholat misalnya di Mekah itu, kalau kita umroh atau hajian, kan nggak usah lihat imam, pasti imamnya pilihan. Enggak lantas, kalau sudah saya jamaah, kalau nggak sudah enggak usah begitu, nggak usah. Kalau kamu jamaah di masjid ya udah jamaah aja. Pasti ya pengurus juga milih imam yang benar. Kayak husnuzon lah, kecuali di tengah-tengah sholat ada aridi, sesuatu yang menurut madhab kita itu atau menurut ulama-ulama itu membatalkan sholat, atau dia lahan yang yughayyirul makna, itu baca fatihahnya nggak benar, kita bisa mufarokoh jamaah, tapi tetap kita melaksanakan sholat berjamaah. Artinya bahwa jamaah itu penting. Jadi pertama tadi apa? Kalau hati kita mau terbuka, isi dengan ilmu. Nggak ada batasnya nih. Ilmu kan hurufnya 3, ain, lam, mim. Ainnya apa tadi? Dulu pernah sampaikan. Iliyin atau di ulu. Iliyin kan tempat yang tinggi di surga itu. Ulu, luhur. Jadi orang yang punya ilmu akan mendapat derajat yang tinggi. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum, itu ayatnya udah pada hafal semua. Ya. Ilmu. Yang kedua apa? Lam. Lam itu dari latif, al-lutfu, lembut. Orang kalau punya ilmu, hatinya lembut, enggak berangasan gitu, enggak sangar. Walaupun wajahnya sangar. Siapa yang wajahnya sangar? Enggak ada lah, santri enggak ada yang wajahnya sangar. Walaupun wajahnya itu, saya pernah ya dulu waktu hajian itu ketemu ada salah seorang jamaah itu dari
Ethiopia. Ya, Ethiopia. Ya lagi nunggu jamaah di Masjid Nabawi ngobrol-ngobrol. Ternyata beliau itu S3 loh, doktor. Alim. Ya. Asy-Syafi'i, tapi madzhab Syafi'i. Diskusi. Tapi dari wajahnya ya tidak kelihatan bahwa itu orang alim. Ya. Tapi karena memang diisi dengan ilmu, ya wajahnya ketinggali sinar ilmunya itu. Ketinggali sinar ilmunya. Kan kalau orang-orang yang dari, mohon maaf ya, dari Afrika kan wajahnya hitam-hitam. Tapi hatinya putih karena diisi dengan ilmu. Yang kedua apa? Latif. Orang yang berilmu itu hatinya lembut. Walaupun wajahnya halus, kasep, ganteng, tukang tipu. Kan ada yang begitu, ada nggak? Copet pakai dasi kan ada. Copet pakai dasi. Kalau orang yang berilmu itu hatinya lembut. Yang ketiga, hurufnya apa? Mim. Imam dari apa itu? Al-mulku, malik. Dia dihormati orang, ya. Kalau dia diundang di satu acara ditempatkan tempat yang tersendiri, VIP. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Yang kedua, apa kita harus apa? Banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, salat berjamaah. Ini pelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan manfaat barokah. Wallahu a'lam bishawab. آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا الرسولين أرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند العبد وصحبي عدد تاسس به والحمد لله الفاتح.